Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Salamah dari kelas 1B Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan dan pekerjaan atau bidang kesehatan. Yang pertama, bangsa tanpa Pancasila. Kehidupan manusia tanpa mengenal ketuhanan yang Maha Esa pada sila yang pertama dapat mengakibatkan mereka kehilangan nilai-nilai etik, moral, dan spiritual. Tanpa kemanusiaan yang adil dan beradab, kemajuan bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi justru akan memerosotkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam tempat yang rendah. Tanpa nilai persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia akan mengalami perpecahan dari dalam. Tanpa nilai-nilai kedaulatan rakyat, dapat disaksikan tumbuhnya kekuatan pemerintahan yang sewenang-wenang, yang akhirnya terjadi pertentangan antara pemerintah dan rakyat. Tanpa nilai-nilai keadilan sosial, dapat disaksikan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Akan terjadi kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin. Jadi inti dari sastra tersebut yaitu apabila bangsa tanpa Pancasila akan membuat hubungan antara warga dan pemerintah akan hancur. Negara akan cepat runtuh, terjadi keributan di mana-mana dan masalah di mana-mana, dan juga negara akan hancur lebur karena warga negaranya tidak bersatu. Maka dari itu sangatlah penting adanya Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, tujuan penerapan nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa dalam kehidupan. Agar dapat memahami nilai-nilai Pancasila dalam pandangan hidup bangsa Indonesia dan mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya, terutama dalam bidang profesi yang akan dijalaninya dalam masyarakat. Di sini dijelaskan bahwa mahasiswa harus mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya, terutama dalam bidang profesi yang akan dijalaninya dalam masyarakat, yaitu dengan cara mempunyai akhlak yang baik, memiliki moral yang baik pula, dan sopan santun dengan menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Mahasiswa juga dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dengan cara 1. Mewariskan nilai-nilai ideal Pancasila kepada generasi muda di bawahnya. 2. Pengambilan peran dalam masyarakat dengan cara pengentasan dalam kemiskinan dan pendidikan. Yang ketiga, pengamalan butir-butir Pancasila dalam merawat pasien. Menurut Depkes Republik Indonesia dalam ONI 1985 telah menetapkan bahwa pelayanan perawatan dikatakan berkualitas baik apabila tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien sesuai dengan aspek-aspek dasar dalam merawat pasien. Aspek-aspek tersebut meliputi 1. Aspek penerimaan. Aspek ini menjelaskan bahwa perawat perlu memiliki minat terhadap orang lain, menerima pasien tanpa membedakan golongan, pangkat, latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga menjadi pribadi yang utuh. 2. Aspek perhatian. Aspek ini meliputi sikap perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan, perlu bersikap sabar, murah hati, dalam arti bersedia memberikan bantuan dan pertolongan kepada pasien dengan sukarela, tanpa mengharapkan imbalan, memiliki sensitivitas dan peka terhadap setiap perubahan pasien, mau mengerti terhadap kecemasan dan ketakutan pasien. 3. Aspek komunikasi.
Aspek ini meliputi sikap perawat yang harus bisa melakukan komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga pasien. 4. Aspek kerjasama. Aspek ini meliputi sikap perawat yang harus mampu melakukan kerjasama yang baik dengan pasien dan keluarga pasien. 5. Aspek tanggung jawab. Aspek ini meliputi sikap perawat yang jujur, tekun dalam tugas, mampu mencurahkan waktu dan perhatian, sportif dalam tugas, konsisten, serta tepat dalam bertindak. Yang keempat, bentuk pengalaman nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan kesehatan. Poin pertama, ketuhanan yang Maha Esa. A. Ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan. B. Memberikan kesempatan kepada pasien untuk berdoa atau sembahyang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum dan sesudah melakukan tindakan keperawatan. C. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah masing-masing jika antara perawat maupun dokter berbeda keyakinan dengan pasien. Maksud dari slide ini yaitu kita sebagai seorang perawat yang beragama Islam yang mempunyai toleransi agama yang tinggi, kita sebaiknya ikut mendoakan pasien yang berbeda agama dengan kita dan memberikan kesempatan kepada pasien untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebelum dan sesudah melakukan tindakan keperawatan. Serta kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah masing-masing. Poin yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya sesuai dengan penyakit yang diderita pasien. Kita sebagai seorang perawat yang profesional seharusnya kita bisa berbuat adil kepada pasien dan tidak membeda-bedakan status kedudukan. Misal, ada pasien yang kaya dan pasien miskin, kita harus melayani dan merawat mereka dengan sama adilnya. B. Dalam merawat pasien, hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak memperlakukan pasien dengan semena-mena. Maksudnya, dengan cara kita merawat pasien dengan penuh kasih sayang, perhatian, dan merawat pasien dengan penuh perasaan cinta, kita akan terhindar dari sikap memperlakukan semena-mena terhadap pasien. C. Merawat pasien dengan penuh perasaan cinta, serta sikap tenggang rasa dan tata selera. Seperti contoh, kita menanyai pasien seperti apakah Anda sudah makan, apa ada keluhan yang Anda rasakan saat ini, dan juga kita bisa menjadi pendengar cerita atau keluhan yang diderita pasien. D. Membela pasien atau pasien advokat pada saat terjadi pelanggaran hak-hak pasien, sehingga pasien merasa aman dan nyaman. Contoh, pasien melanggar pelanggaran seperti tidak boleh melakukan aktivitas yang berat, tetapi pasien tersebut tetap melakukannya, dan pasien itu dimarahi oleh dokter atau perawat yang lainnya. Walaupun itu memang salah, tetapi kita harus membela pasien tersebut agar pasien merasa aman dan nyaman. E. Perawat memberikan informasi dengan jujur dan memperlihatkan sikap empati, yaitu turut merasakan apa yang dialami oleh pasien. Contoh, ada pasien yang sedang merasa takut dan cemas karena pasien tersebut harus melakukan operasi. Nah, kita sebagai perawat menunjukkan sikap empati pada pasien dan keluarga pasien agar tidak merasa takut dan cemas karena proses operasi itu.
Karena operasi itu demi kebaikan pasien dan keluarga untuk mempertahankan keselamatan pasien. F. Meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif pasien dengan memberikan waktu untuk mendengarkan semua keluhan dan perasaan pasien. Maksudnya, kita sebagai perawat harus bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan semua keluhan pasien dan keluarga. Akan tetapi kita sebagai perawat tidak boleh terlalu kebawa perasaan. Poin yang ketiga, Persatuan Indonesia. A. Mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. Maksudnya, kita sebagai perawat yang profesional harus mampu mengembangkan dan meningkatkan kerjasama antar tim untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Dan kita sebagai perawat harus mengutamakan kepentingan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi kita. Poin keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. A. Sebelum melakukan tindakan perawatan kepada pasien, perawat hendaknya mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. B. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Maksud dari slide ini yaitu kita sebagai tim kesehatan sebelum melakukan tindakan keperawatan, kita harus mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. Musyawarah tersebut dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur serta dapat dipertanggungjawabkan. Seperti contoh, kita ingin memasang infus, kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada pasien dan keluarga pasien terhadap tindakan keperawatan yang kita akan lakukan, serta menjelaskan tujuan tindakan tersebut dan tindakan-tindakan keperawatan lainnya. Bukan tindakan pemasangan infus saja, tapi juga ada tindakan EKG atau rekam jantung, pemasangan kateter atau DC, pemasangan NGT atau selang makan, dan masih banyak lagi. Poin yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Mengembangkan sikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien. B. Perawatan pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong antara pasien, keluarga pasien, perawat, dokter, serta tim paramedis dan medis lainnya. Maksudnya, kita sebagai perawat harus bersikap adil terhadap semua pasien. Tidak boleh membeda-bedakan pasien, mana pasien umum maupun BPJS maupun tingkat yang lainnya. Juga kita sebagai tim kesehatan harus bersikap baik terhadap pasien atau keluarga pasien, serta kita harus berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya untuk perawatan pasien. Sekian dan terima kasih. Apabila ada tutur kata saya yang kurang baik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.